97,2 FM. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang Dusana Pandangan Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi, Jo Berita Daerah, Bahasa Minang. Untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari kami sampaikan sari berita utama. Kabupaten Tanah Datar sukses meraih opini WTP sebanyak ampek balik kali baturut-turut. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mencatatkan pertumbuhan ekonomi triwulan 1 tahun 2026. Buletin Baritu Minangko dibacakan Dek Tuti Widya. Ikulah Baritu Minang nan pertama. Menjadi daerah junilai tertinggi dalam tindak lanjut rekomendasi BPK, Kabupaten Tanah Datar sukses meraih opini WTP sebanyak ampek balik kali baturut-turut. Berikut laporan Irsyad. Pemerintah Kabupaten Tanah Datar berhasil mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD tahun 2025. Laporan hasil pemeriksaan itu diserahkan oleh Kapalo BPK RI Perwakilan Sumbar, Sudarminto Eko Putra kepada Bupati Tanah Datar Eka Putra, juga Ketua DPRD Antonio Ndra. Bupati Eka Putra menjelaskan bahwa penghargaan itu merupakan opini WTP Kalimo Baleh dan diraih Kabupaten Tanah Datar sekaligus pencapaian yang keampek balik kali secara baturut-turut. Dirinya menyampaikan rasa terima kasih kepada BPK RI Perwakilan Sumatera Barat atas pembinaan, saran, joh masukan dan diagian selama proses pemeriksaan keuangan berlangsung. Lebih lanjut, Bupati Eka Putra menjelaskan bahwa pemerintah daerah berkomitmen untuk tarikh menjalankan tata kelola keuangan dan bayak sesuai jo perundang-undangan dan berlaku. Untuk menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang tak terhingga pada Bapak dan seluruh tim yang memang luar biasa pada pemeriksaan. Dan tadi kami juga memberi sambutan karena Tanah terbaik untuk penanganan atau tindak lanjut BPK ini. Indahannya WTP itu, Kabupaten Tanah Datar juga didaulat sebagai daerah dan capaian tertinggi dalam menindaklanjuti rekomendasi BPK RI, yaitu sekadang 86,83%. Irsyad melaporkan. Pemerintah Kota Padang Panjang kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian WTP untuk ke-10 kalinya secara baturut-turut atau laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD. Selain itu, Kota Padang Panjang juga menjadi salah satu daerah terbaik dalam tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan BPK di Sumatera Barat, juga capaian indeks tindak lanjut hasil pemeriksaan sebesar 86,02% atau peringkat kedua terbaik di Provinsi tersebut. Wali Kota Padang Panjang Hendri Arnis mengatakan, opini WTP ke-10 tersebut menjadi bukti komitmen bersama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan dan akuntabel, transparan dan profesional. Hendri Arnis menegaskan seluruh catatan dan rekomendasi yang diberikan BPK akan segera ditindaklanjuti sebagai bagian dari upaya perbaikan berkelanjutan. Dusana Pandangan, pemerintah Provinsi Sumatera Barat mencatatkan pertumbuhan ekonomi triwulan 1 tahun 2026 sekadang 5,02%. Berikut laporan Alwan Ahmad Fauzan. Gubernur Sumatera Barat Mahyildian Sarula menyebuikan pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat pada triwulan 1 tahun 2026 menunjukkan tren positif di tengah sorotan soal tingginya angka pengangguran. Ekonomi Sumatera Barat justru tumbuh hingga 5,02% dibanding capaian tahun 2025 yakni 3,47%. Menurut Gubernur Sumatera Barat, capaian tersebut merupakan hasil karajo basamo mulai dari pemerintah provinsi jo pemerintah kabupaten kota hingga dunia usaha di Sumatera Barat. Ia pun mengapresiasi peran para kepala daerah dalam menjaga pertumbuhan ekonomi daerah. Alhamdulillah meningkat. Jadi
ini yang beberapa hal yang akan mendukung menurut saya. Tentu kita senantiasa bersyukur kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya pada kesempatan ini di dalam high level meeting inflasi bulan kedua tahun 2026 ini. Selain itu, Pemprov Sumatera Barat juga meluncurkan aplikasi Kiat Sumbar atau kendali inflasi aman Jo terjaga. Aplikasi itu dihadirkan untuk mempercapai koordinasi pengendalian inflasi Jo distribusi antar daerah. Dan insya Allah nanti sekaligus juga kita launching inovasi pengendali inflasi melalui aplikasi kendali inflasi aman dan terjaga atau Kiat Sumatera Barat. Satu aplikasi yang nanti akan memudahkan koordinasi dan informasi kita, karena memang perasaan sekarang ini memang masalah digitalisasi ya memang menjadi salah satu solusi ya dalam percepatan dan kemudian juga di dalam Karena itu, ia juga menegaskan pentingnya pengendali inflasi untuk menjaga daya beli masyarakat. Menurutnya, sinergi antara pemerintah provinsi, pemerintah daerah, jo dunia usaha, sangat menentukan stabilitas ekonomi Sumatera Barat ke depannya. Alwan Fauzan melaporkan. Bupati Pasaman Barat Yulianto meminta seluruh pabrik kelapa sawit di daerah itu tidak menurunkan harga pembelian tandan buah segar secara sepihak. Permintaan tersebut disampaikan menyusul temuan adanya selisih harga pembelian TBS di tingkat petani yang mencapai Rp1.600 per kilogram di bawah harga resmi yang ditetapkan pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat menilai kondisi tersebut adalah menimbulkan keresahan di kalangan petani sawit. Berdasarkan hasil pemantauan lapangan sejak 20 Mei 2026, harga TBS yang diterima petani mengalami penurunan antara Rp800 hingga Rp1.300 per kilogram. Bahkan di sejumlah lokasi ditemukan harga pembelian TBS jo PKS lebih rendah Rp1.200 hingga Rp1.600 per kilogram dibandingkan harga yang ditetapkan Tim Penetapan Harga TBS Provinsi Sumatera Barat. Dusana Pandanga, Dubes RI untuk Jepang Nurmala Kartini Panjaitan Syahrir soroti pariwisata dan SDM Bukit Tinggi. Berikut laporan Juni Marbeta. Kita adalah termasuk 10 kota di Indonesia, program Bappenas, ICP, Integrated City Planning. Ibu sendiri nanti akan bisa menyampaikan di KBRI Jepang kondisi kota yang pantas dan patut dilihat. Duta Besar Dubes Republik Indonesia untuk Jepang Nurmala Kartini Panjaitan Syahrir melakukan kunjungan kerja ke Kota Bukit Tinggi 2 Juni 2026 dan kedatangannya disambut Wali Kota Bukit Tinggi Haji Muhammad Ramlan Nur Matias SH Datuk Anwasa bersama jajaran pemerintah daerah Kota Bukit Tinggi di ruangan VVIP lantai 3 Balai Kota Bukit Gulai Banca. Dalam pertemuan itu, Dubes RI untuk Jepang Nurmala Kartini Panjaitan Syahrir dan melakukan pertemuan berlangsung 3 jam itu menyoroti pentingnya peningkatan konektivitas jalan raya khususnya di kawasan Sicincin, Padang dan Padang Panjang dan dinilai berperan gadang dalam mendukung pertumbuhan sektor pariwisata di Bukit Tinggi Ko. Menurutnya, perbaikan akses transportasi dan fasilitas umum akan memperlancar arus wisatawan menuju kota wisata itu sekaligus meningkatkan daya saing destinasi unggulan Sumatera Barat dan Ado Kiniko. Nurmala Kartini Panjaitan Syahrir dan juga memiliki hubungan kekerabatan Rangsumando Jo Koto Gadang Kabupaten Agam Sumatera Barat bersuamian almarhum ekonom Universitas Indonesia Dr. Syahrir tu Jo Nurmala Kartini Panjaitan Syahrir merupakan adik dari Jenderal Purnawirawan TNI Luhut Binsar Panjaitan menilai selain infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia SDM di sektor pariwisata juga perlu menjadi perhatian lebih. Dirinya membuka peluang kerjasama antara pemerintah Kota Bukit Tinggi dan pemerintah Jepang dalam pengembangan tenaga kerja pariwisata dan lebih profesional dan berdaya saing tinggi. Pada kesempatan itu, Dubes RI untuk Jepang Nurmala Kartini Panjaitan Syahrir juga menegaskan pentingnya pemahaman generasi muda terhadap sejarah dan perjalanan pembangunan bangsa dan Ado Kiniko. Menurutnya, Bukit Tinggi memiliki nilai historis dan sangat kuat dalam perjalanan Republik Indonesia Kiniko sehingga perlu taruh dikenalkan
kepada generasi penerus, bahkan pertemuan itu menjadi momentum mempererat hubungan sekaligus membuka peluang kerjasama dan lebih luas, terutama dalam promosi pariwisata dan pengembangan investasi antara Indonesia dan Jepang. Kami sangat mendukung rencana pengembangan pariwisata Sumatera Barat, khususnya Kota Bukit Tinggi. Antara lain tadi membicarakan dengan Pak Wali Kota peningkatan kualitas dari para tenaga kerja di dalam bidang pariwisata. Dalam hal ini bisa bekerja sama dengan pihak Jepang untuk peningkatan kualitas supaya lebih bisa dikembangkan pariwisata di Kota Bukit Tinggi. Yang kedua, menggunakan Bukit Tinggi karena mempunyai sejarah historis yang begitu kuat untuk Republik kita, di mana pertemuan-pertemuan baik itu pertemuan domestik maupun internasional bisa lebih banyak dilakukan di Kota Bukit Tinggi, agar generasi muda kita yang ada sekarang lebih memahami arti penting daripada Bukit Tinggi di dalam lanskap politik dan pembangunan Indonesia. Kami menyinggung juga soal Jalan Cicincing, Padang Panjang ke Padang, yang mudah-mudahan bisa dilaksanakan dengan waktu yang tepat untuk bagian dari pengembangan pariwisata, di mana kami mengharapkan investor dari Jepang bisa ikut mengambil peran, berpartisipasi dalam kegiatan jalan raya. Dalam rangkaian kunjungannya, Nurmala Kartini Panjaitan Sarir juga meninjau sejumlah destinasi wisata bersejarah dan ada di Kota Bukit Tinggi di antaranya Lubang Japang, Taman Panorama dan Jam Gadang nan Tapek kiniko berusia 1 abad pada bulan Juniko. Juni Marbeta mengemban untuk berita Minang pada siang hari ko. Desana Pananga, sekian berita daerah dalam bahasa Minang untuk siang hari ko, Rabu 3 Juni 2026. Berita daerah selanjutnya dapat didengarkan besok pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. Selamat siang. FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.